Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sally Sutiatin, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0535199902. Di sini saya akan membahas tugas 2, yaitu ada di mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis web. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Oke, di tugas kedua ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja menggunakan framework Vue.js ya. Yang dimana di sini untuk tugasnya diminta untuk membuat dua halaman, yaitu ada halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order ya. Ini untuk men-tracking data bahan ajarnya. Kemudian di sini sudah dijelaskan untuk membuat struktur foldernya, yang dimana pertama kita buat folder tugas 2 Vue UT, kemudian di dalam folder tugas 2 ini ada index HTML, stok HTML, tracking HTML, dan ada folder CSS dan JS. Yang di dalamnya folder CSS ada style untuk styling ya, untuk memberikan warna ataupun layoutnya pada HTML-nya nanti. Kemudian di folder JS ini ada stock app dan tracking app JS. Ini untuk logikanya. Dimana di sini nanti akan ditaruh semua kode-kode Vue yang nantinya juga ada data bahan ajar juga ya, data dummy-nya di sini di folder JS. Nah, di sini sudah saya buat yaitu struktur foldernya sesuai dengan perintah di tugas 2 tadi ya. Yang dimana di sini ada folder CSS dan JS, dan kemudian saya namakan di sini foldernya folder terluarnya itu ada tugas 2 Oke. Kemudian di dalamnya ada folder CSS dan JS. Kemudian di sini juga ada file index, stock, dan tracking pada HTML-nya. Kemudian di sini di dalam folder CSS ada style CSS-nya. Kemudian di JS ada stock app, tracking, dan data bahan ajar yang sudah diberikan oleh UT ya sebagai data dummy. Kemudian di sini saya tambahkan satu lagi folder untuk aset, yaitu di mana saya akan menaruh logo UT dan logo UT di bagian header-nya juga. Kemudian di sini juga sudah saya buat teks HTML-nya, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan navbar ya, yang dimana yang sudah diminta tugasnya itu index.html ini menampilkan navigasi menu kedua halaman, yaitu stok dan tracking HTML. Maka di sini saya buat untuk mendirect ke stok HTML dan tracking HTML, kemudian apabila ingin kembali ke beranda, dia akan mendirect ke index.html. Kemudian di sini juga sudah saya buat index untuk stoknya ya, HTML untuk stoknya. Di mana ini untuk tampilan stok bahan ajarnya nanti, dan kemudian di sini sudah saya pisah-pisahkan untuk kode-kodenya, yang dimana ada filter area, yaitu berfungsi untuk menampilkan filter, dan kemudian di sini ada tabel, yaitu untuk menampilkan data bahan ajarnya dalam bentuk tabel. Kemudian di sini ada form tambah apabila nanti ada form baru atau data baru yang ingin ditambahkan. Jadi konsepnya di sini membuat CRUD. Jadi create, read, update, dan delete. Kemudian di sini edit modal, yaitu nanti ketika ada perubahan dia akan menentukan modalnya atau pop-up untuk bisa diedit datanya. Dan kemudian di sini dicantumkan scriptnya untuk memanggil JS-nya ya, data dummy dan JS stock app. Karena di sini untuk menampilkan stok bahan ajar. Kemudian di sini juga ada tracking HTML, yaitu tadi berfungsi untuk menampilkan data tracking delivery order. Yang dimana di sini juga saya pisahkan kode-kodenya, di mana di sini ada form tambah DO untuk menambahkan nomor delivery order baru ya nanti untuk tampilan UI-nya. Kemudian di sini ada detail paket otomatis, yaitu untuk menampilkan detail paket nantinya sesuai dengan data dummy yang sudah dibuat ini. Ini untuk detailnya. Kemudian di sini juga ada search box ya. Ini apabila ingin mencari nomor DO yang kita inginkan. Dan ini di bawahnya untuk menampilkan semua nomor DO ataupun nomor DO yang kita sudah cari tadi. Kemudian di sini juga saya panggil scriptnya ya, untuk data dummy dan script tracking. Nah, kemudian di sini juga ada style CSS. Jadi ini berfungsi untuk memberikan warna ataupun layout pada tampilan website-nya nanti. Di sini juga sudah saya pisah-pisahkan. Ini ada bagian body saya styling untuk keseluruhannya, dan navbarnya ini untuk navbar. Kemudian homepage dan title-nya ada card juga, dan form style, narrow untuk form style-nya. Kemudian di sini juga ada button, ini untuk styling tabelnya, dan ini untuk status batch-nya ya. Batch-nya di mana nanti ditampilkan statusnya sudah menipis atau masih ada atau aman. Jadi untuk hijau itu untuk stok aman, dan untuk yang kuning ini stok sudah menipis, kemudian ini stok kosong. Ini menggunakan media query untuk responsifnya, dan ini tambahan style yang lain.
dan ini juga dengan modal. Oke, setelah itu di sini juga saya sudah membuat kode stock app-nya yang menggunakan framework Foo, yang dimana di sini sudah saya deklarasikan var stock app, yaitu berfungsi untuk mount Foo instant ke DOM elemen app stock. Ya, ini elemen app stock-nya elemen HTML ya, yang memanggil si elemen HTML yang tadi sudah dibuat. Kemudian di sini data, ini sesuai dengan data dummy yang sudah dibuat. Oke, Oke di sini data dummy-nya UPBJJ ya sebagai lokasi dan kategorinya list. Cara memanggilnya default seperti ini. Kemudian stoknya. Jadi ini berfungsi sebagai data struktur stok app yang dirancang untuk handling inventory management. Deep clone pada data stok sangat penting untuk mencegah set effect ke data original. Dan di sini ada show edit modals, yang dimana tadi sudah saya tambahkan modal ya di HTML-nya, stok HTML. Ya, ini. Kemudian di sini juga saya membuat compute yang berfungsi untuk menampilkan hasil filter dan sorting setiap kali dependensi berubah. Maka Flow otomatis akan recompute value semuanya. Nah, di sini saya jelaskan. Di sini ada hasil filter, yaitu berfungsi untuk filter ya, buat shallow copy array untuk mencegah mutasi selama processing. Kemudian di sini filter untuk UPBJJ terpisah, misalkan ada UPBJJ Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Dan di sini untuk filter kategori, berdasarkan kategori yang nanti akan kita masukkan. Kemudian di sini ada filter warning, yang dimana dia akan menandakan stok menipis atau habis. Kemudian di sini ada logika untuk sorting alfabet ya berdasarkan judul. Kemudian dikembalikan ke data untuk yang sudah difilter atau disortir. Ini juga saya buat available kategori ya, berfungsi untuk jika belum pilih UPBJJ-nya maka akan dikembalikan ke semua kategori. Jadi ketika kita belum memilih UPBJJ mana, jadi dia akan menampilkan semua UPBJJ yang ada. Ini untuk menyimpan kategori unik. Kemudian di sini untuk menambahkan kategori set apabila UPBJJ-nya sudah dipilih. Jadi ini kurang lebihnya untuk filtering lokasi ya, lokasi UPBJJ. Kemudian di sini sudah ada metode juga untuk naruh modalnya ya. Semua kode di dalam metode ini berfungsi untuk menyimpan apabila ada data perubahan dan untuk merge perubahan dari form edit ke data original dan memastikan reactivity tetap bekerja. Oke, di sini ada reset filter yang dimana berfungsi untuk mereset apabila ada data tambahan baru, misalkan kita mencari data yang sudah stoknya menipis, dan apabila kita ingin kembali ke default atau ke awal, dia akan menggunakan reset ini. Untuk stok app-nya sudah selesai, kemudian di sini juga saya sudah menambahkan tracking app, yang dimana dia nanti akan membuat halaman tracking app jadi lebih interaktif. Dan dimana sama, tadi juga saya sudah membuat var tracking sama seperti stok app juga ya. Ini adalah struktur Foo. Ini semua adalah struktur Foo, mulai dari var tracking, elemen, compute, methods, itu adalah struktur Foo. Dan sama di sini juga untuk menyimpan data ya, dari Foo ke elemen HTML. Kemudian di sini untuk ada compute-nya sampai sini ya, dan di sini ada masih di dalam juga value compute ya. Di sini ada filter tracking untuk membuat filternya apabila nanti kita ingin mencari DO yang kita inginkan. Dan di sini ada metode, yaitu berfungsi apabila kita menambahkan nomor DO baru, dia akan tampil di sini dengan menggunakan alert sebagai pemberitahuan jika nomor DO baru sudah ditambahkan atau berhasil ditambahkan. Kemudian ini ada form reset untuk reset
ke default. Dan ini untuk format rupiah saya tambahkan karena di data dummy-nya ada harga ya. Ya, ini ada harga. Yang dimana saya akan berubah si data harga ini jadi dalam bentuk format rupiah. Gunakan ini. Oke, untuk hasilnya langsung kita lihat di browser ya. Nah, ini untuk tampilan awalnya, yang dimana tadi ini adalah tampilan indeks HTML ya, atau beranda. Yang dimana di sini ada terdapat navbar dan menu-menu stok bahan ajar dan tracking bahan ajar. Dan di sini ada bagian kontennya ya. Ini saya tambahkan konten untuk menandakan bahwa kalau dia adalah halaman beranda atau HTML yang tadi. Kemudian di sini saya klik ada stok bahan ajar. Nah, di sini sudah ada data-data ya, yang dimana tadi sudah saya jelaskan juga, di sini ada data dummy-nya sudah disiapkan. Jadi untuk menampilkan semua data dummy ini di stok bahan ajar dan tracking bahan ajar. Jadi untuk stok bahan ajarnya saya ambil juga dari data dummy di sini. Jadi untuk stok bahan ajar itu dimulai dari ini data UPBJJ sampai dengan ini data-data bahan ajar ya, kode, judul, kategori, dan sebagainya. Jadi mana di sini sudah sesuai dengan data dummy. Kemudian jika saya ingin mencari data bahan ajar dari UPBJJ Jakarta, maka dia akan tampil seperti ini. Jika saya ingin mencari di UPBJJ Jakarta tapi kategorinya itu ada di pengantar manajemen, itu masuknya ke MK wajib. Nah, dia akan menampilkan di kategori MK wajib. UPBJJ-nya itu atau daerahnya itu Jakarta. Kemudian sort by-nya, misalkan saya ingin mengambil di judul, maka dia akan menampilkan sesuai urutan judulnya, itu sesuai abjad. Yang dimana pengantar akuntansi terlebih dahulu, baru pengantar manajemen. Dan di sini saya menampilkan stok bahan ajar apa sih yang kosong atau menipis, maka akan saya centang di sini. Nah, dia akan memfilter satu karena yang menipis itu hanya bahan ajar pengantar akuntansi. Dan jika saya ingin kembali ke default, maka saya akan pencet tombol reset ini, maka dia akan kembali ke default. Dan misalkan di sini saya ingin menambahkan bahan ajar baru ya, kodenya itu misalkan MSIM 4309, judulnya itu ada di pemrograman web, kategorinya misalkan MK wajib dan daerah itu ada di Denpasar, dan kode raknya saya taruh di R3C4. Ini harganya misalkan saya masukkan 65.000. Kemudian kuantitinya itu misalkan 0 ya, jadi stoknya ada kosong. Kemudian safety stoknya itu stok yang paling aman, misalkan saya taruh aman itu dari 15. Saya berikan catatan di sini, stok menipis, saya tambahkan. Oh, jadi ini saya buat kodenya itu angkanya berupa 0 ya tadi, tapi dia tidak boleh 0, kurang dari 0. Misalkan oke, ini baru bisa, data baru berhasil ditambahkan. Itu arusnya tadi sudah saya jelaskan, kemudian dia akan menambahkan data bahan ajar baru di sini. Misalkan di sini sebenarnya stoknya kosong, saya ingin edit stoknya, bisa dari sini ataupun dari sini. Simpan dan berhasil. Nah, dia akan berubah statusnya itu menjadi kosong. Untuk stok bahan ajar, kemudian saya akan ke menu tracking bahan ajar. Saya klik. Nah, ini untuk nomor DO-nya karena sudah ada di bahan data dummy tadi ya. Mana nomor DO-nya dimulai dari 001, maka dia akan melanjutkan, apabila ada data baru dia akan melanjutkan DO-nya 002, 3 digit di belakang. Misalkan di sini saya akan menambahkan data baru ya. Misalkan saya 05351902, kemudian nama penerimanya saya CLI, kemudian pilih ekspedisinya saya ingin yang ekspres, kemudian pilih paketnya itu paket dasar, IPA dasar ya. Kemudian di sini muncul harga, yaitu paketnya ada di data bahan ajarnya itu ada biologi, kemudian ada SIP, dan total harganya 101.000. Kemudian tanggal kirimnya, memang tanggal kirim di tanggal 6 Oktober. Lalu tambahkan, sudah berhasil, kemudian dia akan menambahkan data baru di sini sesuai dengan urutan nomor DO yang sudah dibuat. Nah, ini untuk bahan apabila ingin menambah
DO baru, dia akan melanjutkan nomornya. Sini ada kolom search yang sudah saya buat juga tadi di codingan. Misalkan saya ingin mencari nomor DO-nya itu ada di 001, dia akan memfilter langsung bahwa DO 3 digit belakang itu 001. Dimana nama penerimanya itu Lina Wulandari. Bisa juga misal sesuai nama, misalkan saya cari punya saya ya, trackingnya. Saya oke, ini akan muncul datanya. Oke, mungkin dari saya cukup. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.